Ini video lama, tapi penting untuk mengingatkan kita agar berhati-hati jangan sampai terjadi seperti ini. Penyiksaan terhadap asisten rumah tangga oleh majikannya. Simak video sampai tuntas. Pasangan suami istri dari anak beserta 6 asisten rumah tangga menyiksa secara kejam seorang asisten rumah tangga lainnya yang bernama Siti Khotimah di Simpruk, Jakarta Selatan. 9 orang itu kini sudah duduk sebagai terdakwa dan segera menghadapi tuntutan pidana. Tuntutan terhadap 9 terdakwa perkara tersebut adalah Soka Sender suami, Meti Kapantau istri, Jin Sander anak, Sutriyah alias Triyah asisten rumah tangga, Indah Yanti asisten rumah tangga, Evi asisten rumah tangga, Saudah asisten rumah tangga, Febriana Amelia asisten rumah tangga, Pariah alias Ria asisten rumah tangga. Para terdakwa itu terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dalam surat dakwaan, jaksa disebut bila Siti Khotimah mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga Mei 2022 dengan gaji 2 juta per bulan di salah satu unit apartemen Simpruk Indah milik pasangan suami istri Soka Sander dan Meti Kapantau. Semuanya berjalan lancar hingga penderitaan terhadap Siti Khotimah dimulai sejak September 2022. Siti Khotimah dituding mencuri roti sarapan majikannya yaitu Meti Kapantau. Meti pun marah dan memukuli wajah Siti Khotimah menggunakan tangan dan sandal. Tak berhenti di situ, Meti menyuruh asisten rumah tangga lainnya yaitu Evi, Sutriyah, Saudah, Indah Yanti, Pariah, dan Febriana untuk memukul wajah Siti Khotimah secara bergantian dengan tangan kosong. Mulai dari situ, para terdakwa sepakat untuk menghukum Siti Khotimah setiap kali berbuat kesalahan. Setelah jaksa menguraikan berbagai tudingan para terdakwa ke Siti Khotimah, mulai dari mencuri kunci lemari hingga mencuri bra dan celana majikan. Tudingan-tudingan itu berujung pada penyiksaan yang dialami Siti Khotimah. Penyiksaan yang dialami bukan hanya sekedar pukulan tangan kosong dan sendal, tapi sudah sampai perbuatan yang sangat sadis, yaitu menyiramkan air panas hingga membenturkan kepala ke tembok. Perbuatan keji itu dilakukan berulang-ulang. Meti menyiram kaki Siti Khotimah dengan air panas yang baru mendidih. Meti mendorong Siti Khotimah sampai jatuh dan kepalanya membentur lantai. Meti memukul kepala Siti Khotimah, menjambak dan membenturkan kepala Siti Khotimah ke tembok. Meti memukul kepala Siti Khotimah dengan tongkat garuk untuk pijit. Meti juga meremas payudara Siti Khotimah dengan kuku hingga lecet. Jaksa menyebut perbuatan Meti itu dibantu Sutriyah yang memiting Siti Khotimah dari belakang. Bahkan ada perbuatan lain yang dilakukan Meti yang sungguh kejam, yaitu menyuruh Siti Khotimah memakan kotoran anjing di lantai. Selanjutnya, terdakwa Meti menyuruh Siti Khotimah memakan kotoran anjing yang ada di lantai di ruang tamu. Disaksikan Indah Yanti, Febriana, dan Saudah. Karena Siti ketakutan, kemudian langsung memakan kotoran anjing tersebut, ucapnya. Setelahnya, ada pula Meti meminta Indah Yanti dan Febriana melakukan penyiksaan lain, yaitu memasukkan kaki Siti Khotimah ke ember berisi air panas yang sudah diberi garam. Akibatnya, kaki Siti Khotimah mengalami luka parah. Setelah Siti Khotimah dianggap majikannya sering mencuri, atas hal itu Meti meminta anaknya Jin Sander membeli borgol. Setelah Jin Sander membeli borgol sebanyak 2 buah, kaki Siti Khotimah diborgol yang dikaitkan dengan sebuah barber dan sebuah meja di ruang tengah selama 2 minggu oleh Jin Sander pada malam hari pukul 00 dan dibuat saat pagi hari pukul 04 waktu Indonesia bagian Barat. Namun akhirnya rantai tersebut bisa dilepas oleh Siti Khotimah sendiri, ucap jaksa. Bahwa karena kedua kaki Siti Khotimah luka dan sudah tidak bisa diborgol, karena di pergelangan kakinya mengalami luka yang cukup parah, terdakwa Meti menyuruh Evi untuk merantai tangan Siti Khotimah yang dililitkan di kandang anjing. Kemudian rantai tersebut digembok agar Siti Khotimah tidak berkeliaran di apartemen. Siti Khotimah dituding mengambil kunci brankas. Kini giliran suami dan Meti yaitu Soka Sander yang beraksi. Dia membeli 2 rantai dan 4 gembok.
yang digunakan untuk merantai kedua tangan Siti Khotimah di kandang anjing. Siti Khotimah juga pernah ditelanjangi secara paksa oleh Sutriyah, Indayanti, Saudah, dan Febriana atas perintah Meti karena Siti Khotimah dituding mencuri coklat. Hal itu dilakukan karena mereka hendak mengecek coklat yang disebut dicuri oleh Siti Khotimah. Berkali-kali Siti Khotimah dirantai hingga kakinya melepuh. Bukannya diobati, Meti malah menyuruh Indayanti merendam kaki Siti Khotimah ke air panas yang dicampur garam. Tak hanya itu, Meti juga menyuruh Saudah menampar muka, mulut, punggung Siti Khotimah sebanyak 2-3 kali setiap minggunya. Pada Oktober 2002, saat ulang tahun Dogi, yaitu anjing milik Meti dan Soka Sander, Siti Khotimah diminta mengambil kabel Roland, tapi Siti Khotimah mendengar kata koran. Saat koran diberikan, Siti Khotimah malah dimaki dan disundut rokok oleh Soka Sander. Kemudian terdakwa 2, Soka Sander, mendorong Siti Khotimah dari belakang hingga tersungkur ke depan, menampar pipi dan memukul kepala menggunakan sapu lidi. Bahkan terdakwa Soka Sander juga melakukan kekerasan terhadap Siti Khotimah dengan cara memukul bagian muka dengan tangan kanannya, serta mengeluarkan perkataan goblok, setan, tukang fitnah, dengan alasan karena Siti Khotimah memfitnah terdakwa Soka Sander telah meniduri asisten rumah tangga yang bernama Yesi, ucapnya. Seolah tak ada batas kasihan sama sekali, Meti pernah menyuruh Evi menyuapi Siti Khotimah dengan sambal cabai merah tanpa boleh minum. Tak hanya itu, Meti menyuruh para asisten rumah tangga lainnya menelanjangi Siti Khotimah dan merantai kakinya ke kandang anjing. Lalu pada November 2022, Siti Khotimah buang air besar di celana karena posisi tangannya dirantai. Hal ini membuat Meti marah dan menyuruh Siti Khotimah memakan kotorannya sendiri. Pada 5 Desember 2022, akhirnya Siti Khotimah meminta berhenti bekerja. Siti Khotimah pun pulang dan setibanya di Pemalang, diantar keluarganya ke RSUD M. Azhari dan menjalani rawat inap. Dalam surat dakwaan, jaksa mencantumkan luka-luka yang dialami Siti Khotimah akibat penyiksaan tanpa dosa yang dilakukan majikan dan rekan sesama asisten rumah tangganya, yaitu luka bakar di kedua tungkai diakibatkan kekerasan, suhu tinggi, patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam di bagian mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan perut di bibir atas. Luka tersebut mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut bagi korban, kata jaksa. Informasi dikutip dari berbagai media massa. Inilah perbuatan yang dilakukan di luar batas oleh majikan kepada asisten rumah tangganya. Anda juga pernah mengalami perbuatan tidak baik dari majikannya? Tuliskan di kolom komentar.